Teman-teman bisa di ini ya, bisa dikontak teman-teman yang lain supaya segera join. Baik, teman-teman yang sudah bergabung dan juga kepada Bapak Denny, apakah sudah ini standby Bapak? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mas. Baik, mohon maaf Bapak barusan ada sedikit terkendala teknis jadi agak terlambat untuk masuk ke Zoom-nya. Oh iya nggak apa-apa, santai aja. Baik, mungkin ini teman-teman sambil ini ya, sambil di chat juga teman-teman yang lainnya supaya langsung menghadiri Zoom meeting, masuk login ke Zoom meeting.
Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu ya teman-teman sekalian, sambil di chat juga teman-teman yang lain untuk menghadiri Zoom meeting, dan juga ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Pak Denny Nurhadiansah, SP, karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita pagi hari ini. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin bisa on cam terlebih dahulu nih, pagi-pagi mungkin, sambil melihat nih. Ini kadang-kadang kan teman-teman masih gerasa gerusuk dengan waktu ya, karena masih pagi juga. Jadi mungkin kita persiapkan diri kita dulu untuk bisa sharing dan juga diskusi untuk pagi hari ini. Boleh ya teman-teman, sudah standby kah teman-teman? Halo, Bulan, Ramdhani, Gesa, Winda, Putri, Devi, Arvin, Dani. Waduh, waduh, waduh. Mungkin tunggu sebentar ya Pak. Iya, mangga. Mas Diki semester berapa sekarang? Udah lulus? Ya, saya sekarang di Direktorat PMA Pak. Oh, angkatan berapa? Angkatan 55. Oh, 55. Betul. Si muda-muda semua ya. Begitulah. Direktorat PMA ini alhamdulillah juga banyak anak-anak mudanya Pak. Oh ya, alhamdulillah bagus lah. Saatnya regenerasi mungkin. Betul. Izin share screen ya Pak. Emang nggak? Baik, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Baik teman-teman sekalian, juga Pak Denny, perkenalkan sebelumnya nama saya Diki Renaldi Maulana. Saya dari Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim sekaligus bersama Shirley dan juga Sapa menjadi penanggung jawab untuk komoditas padi dan ekowisata ini. Baik, mungkin singkat saja ya. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Denny Nurhadiansyah SP karena telah bersedia untuk membagi ilmunya pada pagi hari ini. Beliau adalah dapat lihat di CV-nya, beliau adalah founder dan direktur CP Sari Bumi Nusantara, founder CP Agro Cemerlang Mandiri. Oh, Bapak ini asli Subang ya, Pak? Ya, si Subang saya, Kang. Oh, saya juga asli Bandung, Pak. Pertengahan gitu. Lah.
Dapat lihat teman-teman dari riwayat pendidikan dan pengalaman kerjanya udah apa ya maksudnya itu kapabilitas dan kapasitasnya tidak salah lah untuk teman-teman hadir dan sharing untuk pagi hari ini seperti itu. Beliau juga dari si pendidikan, dari pengalaman kerja, dari organisasi pun dapat lihat Himpunan Alumni IPB Subang, Gerakan Petani Nusantara, Himpunan Alumni Hama Penyakit Tanaman IPB University. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, teman-teman semua dan juga Pak Bapak Denny, mungkin apakah akan dibantu share screen Pak, atau mungkin bisa share screen oleh Bapak sendiri? Di sini aja ya, lebih enak kayaknya. Oh, Di, oleh Bapak saja. Baik, kalau seperti itu, tanpa memperpanjang waktu lagi, teman-teman saya harapkan, dan terima kasih ya teman-teman yang sudah on cam. Saya harapkan untuk fokus dan memperhatikan apa materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, dipersilahkan kepada Pak Denny. bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih nih ke Kang Diki dan teman-teman dari pengembangan masyarakat agromaritim ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing atau berbagi atau bercerita tentang kondisi perberasan di Indonesia ini. Kebetulan saya selain petani juga pengusaha penggilingan padi di Subang gitu. Jadi alumni PB yang kembali lagi ke Subang lah, kira-kira begitu. Eh Selamat pagi adik-adik semua yang saya banggakan, yang saya cintai. Mudah-mudahan bisa cepat lulus ya, bisa cepat lulus dan bisa apa namanya segera berkarir agar segera mandiri gitu. Baik, saya nggak bisa share screen di sini ya, Kang Diki. Harus di, oh bisa, udah bisa kayaknya nih, desktop Udah bisa, sebentar. Pak? Udah bisa kayaknya ya, udah bisa, udah bisa Kang ya. Udah bisa ya. Oke, saya Terlihat, Pak? sebentar. Ini ya. Baik adik-adik semua, rekan-rekan lah, teman-teman semua. Saya perkenalkan saya Deni Nurhadiansah. Kalau di PB angkatan 40. Jadi lumayan jauh nih sama teman-teman. Rata-rata teman-teman angkatan berapa? 53 ya? 53. 53 kayaknya ya. Nah, baik teman-teman, nih saya ingin cerita sedikit tentang industri beras di Indonesia. Kebetulan saya diamanahi sebagai Ketua Kostraling ID, Kolaborasi Strategis Penggilingan Padi Indonesia. Anggotanya lumayan banyak, ada sekitar seribuan yang tersebar dari Aceh sampai Papua ada juga gitu. Tapi dari sekian ribu itu ya yang aktifnya lah sekitar 70-80 anggota lah yang aktif chat, yang aktif kolaborasi gitu. Tapi dari data 1.000 itu kita jadi mudah mendapatkan gambaran bagaimana kondisi pertanian padi, kondisi panen, sampai pemasaran di seluruh Indonesia sangat mudah gitu karena kita punya anggota 1.000 orang yang tersebar gitu. Jadi ngupdate-nya lebih gampang lah gitu. Baik, ini pendahuluannya. Kita semua tahu padi itu komoditas strategis di negara kita. Kenapa strategis? Karena lebih dari 60 juta orang penduduk Indonesia itu berarti kan hampir seperempatnya ya, seperempat penduduk negara Indonesia itu bermata pencarian pertanian, khususnya padi gitu. Jadi karena itu jadi mata pencarian masyarakat, jadi itu harus apa namanya menjadi bisnis yang apa ya, komoditas yang sangat strategis di Indonesia dan selalu diamankan oleh pemerintah. Kemudian juga kita itu kan makanan pokoknya nasi ya. Sebagian besar makanan pokok penduduk Indonesia itu nasi. Malah kalau belum makan nasi, belum makan gitu. Padahal udah sarapan bubur ya. Tadi saya sarapan apa tangkoah, apa, soto ya, soto ayam gitu. Udah sarapan Kang Denny? Belum. Harus nasi baru udah apa makan ya.
Itu belum makan kita kalau belum makan nasi. Itu apa budaya kita dan tidak ada yang salah dengan budaya seperti itu. Namanya budaya kan tidak ada yang salah ya. Masalahnya masih relevan atau tidak gitu dengan apa namanya dengan yang sekarang gitu. Tapi ya tidak salah itu justru keunggulan kita itu ya salah satunya di situ. Nah, karena itu komoditas strategis dan menjadi makanan pokok sehingga ketersediaannya baik dari jumlah maupun kualitas itu serta distribusi dan harga menjadi perhatian pemerintah. Nah, ini itu untuk apa namanya ya? Untuk wirausaha atau apa itu bisa seperti pisau bermata dua kalau ada perhatian pemerintah. Artinya dari sisi kalau pemerintah turun andil, artinya dari segi keamanan terjamin, tapi kurang baiknya gini ketika terjadi ada apa namanya sedikit goncangan, apakah di produksi misalkan gagal panen ataukah di konsumen daya beli turun, itu biasanya yang terhimpit itu pengusahanya gitu. Jadi ya itu kalau kita mau bisnis di pertanian khususnya pangan, padi ataupun jagung gitu, itu agak agak ya seperti apa pisau bermata dua itu kebijakan pemerintahnya. Jadi gimana kita pinter-pinter ngatur karena kalau di pertanian itu kan bisnis yang gak ada matinya ya pertanian, energi, komunikasi, transportasi, pendidikan itu kan kebutuhan semua orang gitu. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada selama manusia masih hidup masih tetap membutuhkan makanan gitu. Jadi bisnisnya sustain tapi penuh dengan bukan penuh ya, sustain tapi punya tantangan tersendiri gitu. Oke, ini saya bagikan luas tanam padi di Indonesia. Nah, biar teman-teman tahu, ini datanya dari BPS ya tahun 2020. Jadi kita ada dari seluruh Indonesia ini. Nah, ini ada jumlah penduduknya, kemudian produksi padinya ini sudah diwarnain ya. Jadi dari seluruh di Indonesia ini produk provinsi produsen padi itu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian Lampung banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NT apa ya? NTB ya, NTB dan Sulawesi Selatan. Jadi lumbung pangan nasional kita itu ada di provinsi-provinsi itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 provinsi yang jadi lumbung pangan nasional. Nah, dari 11 provinsi ini, nah, Pulau Jawa ini lebih dari 60%. 60 sampai 70% lah, ini 27 ya 60 sampai 70%. Jadi memang masyarakat Indonesia itu diberi makannya oleh para petani yang ada di Pulau Jawa. Makanya ini jadi perhatian khusus gitu di Pulau Jawa ini jangan sampai terjadi alih fungsi lahan, jangan sampai terjadi gagal panen gitu. Karena di Pulau Jawa ini kita bisa mengamankan makan untuk seluruh rakyat Indonesia itu ya dari hasil Pulau Jawa. Dan sekarang yang banyak itu Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan itu luar biasa, mekanisasi pertaniannya jalan, luas tanamnya luas-luas, produktivitasnya tinggi. Nah, ini sekitar 10 tahun terakhir ini Sulawesi Selatan menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Next, ini industri pengolahan padi. Ini datanya saya ambil dari BPS tahun 2020 juga. Jadi penggilingan padi itu dibagi menjadi 3 kategori. Pertama ada penggilingan padi kecil, ada penggilingan padi menengah, dan penggilingan padi besar. Nah, ini menurut BPS itu dibedakan berdasarkan kapasitas produksi dan jenis beras yang dihasilkan. Nah, penggilingan padi kecil itu produksinya kurang dari 1,5 ton per jam. Jadi sehari itu mereka ya kira-kira 10 ton lah, satu mobil kan gitu. Satu mobil truk. Nah, produksi berasnya beras curah tuh, beras tanpa merek yang kemasan 50 kiloan gitu kan yang dijual ke pasar-pasar gitu. Itu dan bahkan banyaknya tidak ke pasar gitu. Mereka hanya jasa giling aja biasanya. Itu jumlahnya paling banyak ada 161.400 unit. Nah, ini luar biasa ini. Nah, kemudian ada juga penggilingan padi menengah itu kapasitasnya 1,5 ton sampai 3 ton per jam. Mereka biasanya memproduksi beras medium karena
mesin-mesin yang mereka miliki belum cukup untuk bisa memproduksi beras premium. Jumlahnya cukup banyak juga, ada 7.332 unit. Ini menurut data BPS tahun 2020. Nah, kemudian juga ada penggilingan padi besar, itu ada sekitar 1.056 unit. Itu kapasitas produksinya di atas 3 ton per jam. Biasanya penggilingan padi besar itu memproduksi beras medium dan beras premium yang sudah dikemas bagus ya. 5 kiloan, 25 kilo gitu kemasannya, laminasi, sudah memasarkan melalui jaringan distribusi dan lain-lain gitu. Jadi ini gambarannya, jadi kita punya 160, hampir 170 ribu penggilingan gitu. Nah, tapi dari ketiga kategori ini yang paling banyak me, apa namanya mewarnai bisnis beras itu adalah penggilingan padi besar yang paling banyak gitu, karena mereka modalnya besar, mesinnya canggih, proses pengerjaannya cepat, sehingga seringkali mereka yang kalau ada gangguan di mereka itu harga beras itu biasanya agak tergoncang gitu, ada sedikit fluktuasi. Next, nah ini sebaran industri beras ya, ini sebaran penggilingan itu ada di Kalimantan, ada di Sumatera, Jawa, NTB, Papua, Maluku, sama Sulawesi. Nah, tumplaknya itu ada di Jawa. Di Pulau Jawa itu hampir 95 ribu. Jadi 60% ya, 60% jumlah penggilingan itu ada di Pulau Jawa. Karena biasanya kan kalau kita bikin industri itu, kalau kita bikin pabrik atau industri itu seharusnya mendekati bahan baku. Terutama industri-industri yang bahan bakunya bulky, volumetrik gitu, itu harus mendekati bahan baku karena untuk mengurangi cost transport ya. Nah itu. Terus ini kita ada proses produksi beras. Itu beras itu dari biasanya melalui beberapa proses sampai dengan jadi. Ini saya ceritakan produksi beras premium. Jadi yang pertama setelah dipanen, gabah itu dikeringkan. Nah, di pengeringannya itu bisa dijemur atau di oven atau di dryer lah. Di oven atau dryer. Nah, biasanya kalau untuk penggilingan padi seperti saya itu tidak gabah itu tidak dijemur karena kalau menjemur kan 2 sampai 3 hari baru kering. Nah, sedangkan kalau di oven atau di dryer itu 12 jam sudah kering, sudah siap giling. Nah, jadi kalau di tempat saya itu penggilingan padi apa namanya gabah itu biasanya langsung masuk oven sehingga kadar air dalam setiap butir gabahnya nanti seragam. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap kualitas berasnya serta cita rasa nasinya gitu. Nah, terus yang kedua setelah dikeringkan, gabah itu masuk ke alat namanya destoner. Destoner itu untuk menghilangkan batu dan sampah. Jadi gabah-gabah yang masih ada batunya, ada sampahnya itu nanti eh, sampah sama batunya terangkat, hilang, terpisahkan gitu. Sehingga yang keluar dari alat destoner itu murni gabah gitu. Nah, setelah lewat destoner, gabah itu dipecah kulit, namanya mesin PK, mesin pecah kulit itu untuk mengupas kulit padi. Jadi hanya untuk mengupas saja gitu. Padi itu dikupas. Nah, setelah dikupas dia masuk ke separator. Separator itu untuk memisahkan beras yang sudah dikupas dengan gabah. Jadi setelah dikupas itu biasanya suka ada tuh 3 sampai 5% yang belum kekupas sempurna gitu. Nah, di alat separator ini kita pisahkan mana yang sudah murni terkupas kulitnya dan yang masih ada kulitnya nanti yang masih ada kulitnya akan balik lagi ke mesin pecah kulit. Nah, setelah itu kemudian disosoh. Nah, disosoh itu untuk menghilangkan kulit ari beras. Nah, kalau beras itu kan ada kulit arinya tuh. Nah, yang warnanya putih. Nah, itu yang sebetulnya disitulah letak nutrisinya itu, vitamin segala macam itu kalau di beras itu ada di kulit arinya. Karena di bawah kulit ari itu kalau udah di daging berasnya itu isinya cuma karbohidrat aja. Nah, jadi disosok itu untuk menghilangkan kulit ari beras sehingga berasnya yang tadinya warnanya coklat menjadi putih. Nah, setelah disosok, kemudian beras itu dicuci. Cucinya tidak seperti kita nyuci baju ya, tapi kita mencuci beras dengan menspray dengan apa namanya air yang sudah kita kabutkan, mist gitu kan, dibuat kabut airnya, kemudian dalam tekanan yang tinggi gitu, sehingga air itu menangkap kotoran serta debu-debu yang masih menempel di beras.
Nah, kalau ya mirip dicuci lah gitu. Tapi cucinya dalam tekanan tinggi. Cucinya tidak pakai apa-apa, hanya pakai air mineral aja. Jadi nggak dikasih tambahan apapun karena fungsinya untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel di permukaan beras. Nah, setelah dicuci, namanya dikibi, itu kita beras itu masuk ke mesin sortasi. Sortasi itu untuk menyortir tiap butir beras. Nah, kalau sekarang sudah canggih tuh. Jadi ada namanya mesin color sorter. Color sorter itu untuk menyorter warna beras. Karena kan beras itu tiap biji itu kan ada yang kuning, ada yang fleknya hitam gitu kan. Kalau teman-teman makan nasi di bara ya, itu kan suka ada tuh nasi itu ada yang hitam satu gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu dikeluarkan dengan mesin color sorter. Itu diceknya itu per biji beras itu. Jadi satu mesin color sorter itu kameranya bisa 1.600-an, 1.600 kamera. Jadi dia mensorter apa namanya biji-biji beras. Nah, biasanya yang sudah jalan itu di kopi, di kakao itu teknologinya lebih maju dibandingkan di beras. Teknologi color sortirnya sekarang sekitar ya 15 tahun terakhir ini baru mesin color sorter masuk ke industri padi yang tadinya cuman ada di kopi sama di kakao. Nah, setelah disortir itu fungsinya untuk menyeragamkan warna berasnya. Jadi beras itu tidak ada lagi yang berwarna flek, tidak ada yang lagi warna kuning, apalagi hitam kayak gitu. Jadi beras yang terproduksi itu sudah dihilangkan tuh kotoran-kotoran seperti itunya atau beras yang tidak seragamnya. Nah, setelah itu baru di packing. Nah, menjadi produk jadi bisa 5 kiloan yang teman-teman temui di Alfamart, di Indomaret itu semuanya melewati beras yang di sana itu sudah melewati proses ini semua. Sama seperti yang saya bikin di Sari Bumi Nusantara ini melewati proses ini semua. Nah, ini contoh mesin-mesinnya yang apa namanya yang saya ceritakan tadi. Jadi dari gabah ini mesin panen, kemudian masuk ke dryer. Dryer ini gambarnya kecil, padahal tingginya 17 meter ini. Tingginya 17 meter, lebarnya dimensinya 16 meter persegi lah, 4 kali 4 itu. Tingginya 17. Nah, setelah masuk ke dryer, nah ini ada mesin poles untuk menyosoh, sorry ini untuk menyosoh gabah, menyosoh beras PK, kemudian ini ada mesin untuk mencuci berasnya, ini untuk menggradernya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ini mesin color sorter ini nomor 9. Nomor 9 mesin color sorter untuk memisahkan warnanya, setelah itu baru ditimbang. Nah, ini saya dapatkan gambarnya dari Direktorat PPH-PTP Kementerian Pertanian. Ini saya yang urutannya nggak acak-acakan ini kalau dari PPH-TP. Oke, itu. Nah, terus pemasaran beras nih, umumnya pemasaran beras ini ada 4 jenis ya. Pebisnis beras itu penggilingan terutama RMU, Rice Milling Unit itu ada 4 kategori berdasarkan konsumennya. Yang pertama biasanya dan sebagian besar itu menjual berasnya itu kalau di Pulau Jawa itu ke pasar induk beras. Itu kalau di kita adanya di Pasar Induk Beras Cipinang, terus kalau di Karawang juga ada Pasar Beras Induk Johar gitu. Di Jawa Tengah juga ada punya gitu. Tapi sebagian besar itu ke Pasar Induk Cipinang. Nah, kelebihannya apa? Pasar Induk Cipinang ini sehari bisa menerima sekitar 30 ribuan ton beras. 15 ribuan ton beras. Sehari dia bisa 15 ribuan ton beras. Nah, sehingga itu pasar yang besar, jadi banyak RMU-RMU atau penggilingan-penggilingan yang menggantungkan penjualan produksinya ke pasar induk Cipinang. Nah, kekurangannya di sini itu hanya menerima kemasan 50 kilo. Jadi kemasan curah karena nanti akan di repacking oleh para toko-toko yang ada di Pasar Induk Cipinang dikemas merek mereka. Jadi seolah-olah di sini tuh jualnya raw material aja gitu. Yang paling laku itu beras medium atau beras curah gitu. Jarang orang beras premium jual ke Cipinang jarang. Karena kalau udah bisa bikin beras premium biasanya sudah cara berjualannya tidak seperti ini lagi. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan pabrik kecil dan pabrik menengah itu menggantungkan penjualannya ke pasar induk beras. Nah, kemudian
Yang kedua itu marketnya adalah retail modern. Nah, kalau seperti mall, grosir, kalau misalkan ada Giant kan kalau di Botani ada ya Giant gitu kan. Terus Transmart, nah kayak gitu-gitu itu ke retail modern. Siapa yang ke retail modern? Nah, biasanya pabrikan besar yang sudah membuat kemasan 5 kilo. Dan yang dijualnya itu beras premium, bukan lagi beras medium. Nah, terus kemudian juga ada yang melakukan memiliki jaringan distribusi toko sembako. Jadi mereka tidak main ke retail modern, tapi langsung nyerang ke bawah tuh, ke toko-toko yang ada di kabupaten, yang ada di kecamatan, distribusinya gitu. Biasanya dibarengkan dengan komoditas lain, seperti minyak sayur, gula, dan lain-lain gitu. Itu cara pemasaran yang lainnya. Nah, terus yang keempat itu pasar beras yang paling besar itu ya pengadaan pemerintah melalui Perum Bulog. Nah, itu lumayan besar tuh sekali pengadaan itu kan bisa 1 juta ton, 1,5 juta ton. Nah, ini pabrik-pabrik kecil dan menengah biasanya bermain di Bulog. Jadi yang di Bulog, yang pabrik kecil menengah itu hanya menjangkau pasar induk beras sama ke Bulog aja dia mereka. Nah, tapi yang apa namanya yang besar, pabrikan menengah sampai besar itu bisa menjangkau retail modern dan jaringan distribusi ke toko-toko sembako. Nah, simpel, simpel karena sudah jadi apa namanya jaringannya sudah terbentuk, ritmenya sudah terbentuk, jadi kita tinggal masuk aja. Kita tinggal masuk mau bermain di segmen apa karena ini sudah mapan semua. Jadi kalau di bisnis pangan itu inovasi itu agak sulit tuh membawa nilai tambah. Inovasi produk ya itu agak sulit kecuali ditepungkan. Nah, menjadi tepung mungkin ada nilai tambah. Tapi kalau kita hanya berjualan beras, pilihan-pilihan kita tidak banyak gitu, tidak banyak. Tidak banyak mau memasarkan ke jalur distribusi yang mana, tapi keuntungannya adalah ini barang yang dibutuhkan oleh semua orang. Jadi jualannya gampang lah, jualannya gampang. Cuman kita masuk ke red ocean, jadi ya sudah tumplek plek di situ gitu. Tapi ya alhamdulillah Kak. Kalau misalkan kita, karena kan namanya bisnis itu kan ada yang apa namanya, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang tumbuh, ada yang apa namanya mati kan kayak gitu. Nah, jadi kebanyakan sih ya kalau contoh misalkan seperti angkatan saya nih, generasi saya itu saatnya menggantikan para pemain beras yang sudah usianya 70 80 gitu. Jadi semacam regenerasi lah. Regenerasi pemain beras. Bukan regenerasi orangnya ya. Tapi misalkan bukan maksudnya bukan regenerasi warisan tapi regenerasi pemain beras itu. Jadi biasanya agak sulit sih mewariskan bisnis beras itu biasanya karena rata-rata pengetahuannya otodidak. Nggak seperti teman-teman ini termasuk yang ini loh, yang beruntung. Ada yang mau cerita tentang bagaimana bisnis beras. Nggak ada yang nggak ada yang mau ngajarin dan tidak ada yang mau berbagi mengenai bisnis beras, apalagi di forum-forum seperti ini. Ini karena diminta sama IPB aja. Jadi saya cerita. Saya sendiri otodidak kok, otodidak dan tidak ada yang ngajarin. Dan kalaupun ada yang punya ilmu tidak mau ngajarin gitu. Itu karakteristiknya gitu. Jadi ilmu di beras itu sangat mahal, sangat mahal. Ya, kalau sangat murah mah pasti teman-teman sudah dapat di kuliah kan. Ya, dosennya aja nggak dapat kok. Dosennya aja nggak dapat karena nggak ada yang mau berbagi yang seperti seperti ini itu. Tapi ya apa sih gitu. Saya juga dapatnya apa namanya otodidak, free gitu kan asal banyak meluangkan waktu saja keliling ke pabrik-pabrik ngelihat proses produksi akhirnya bisa sendiri. Oke. Nah, terus kemudian juga ada karena beras ini komoditas strategis, jadi pemerintah itu punya aturan mengenai beras. Nah, peraturannya itu biasanya apa namanya diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan yang terakhir itu yang sekarang difokuskan dari 3 kementerian di atas itu segala peraturan tentang beras itu dan komoditas strategis lainnya itu ada di Badan Pangan Nasional. Nah, jadi kalau beras itu teman-teman itu ada namanya HET, harga eceran tertinggi. Jadi kita tidak boleh tuh menjual beras melebihi HET. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi konsumen. Ketika misalkan gagal panen, apa namanya barang sedikit, otomatis harganya jadi mahal.
Konsumen kan kalau beli itu sulit tuh. Nah, itu sama pemerintah diberi aturan HET untuk apa namanya menjaga daya beli masyarakat. Nah, kemudian juga ada lagi namanya HPP, harga pembelian pemerintah. Itu untuk gabah. Itu fungsinya untuk melindungi petani apabila misalkan ketika panen raya, nah, harga biasanya jatuh. Apalagi panen MT1, MT itu musim tanam satu ya, bulan 3 sampai dengan bulan 5 itu kan banyak sekali tuh yang panen harga jatuh. Nah, ketika harga gabah sudah di bawah HPP, harga pembelian pemerintah biasanya Bulog turun, ikutan menyerap gabah agar harga gabah di tingkat petani tidak terlalu jatuh. Nah, itu idealnya kayak gitu. Nah, realisasinya beda lagi itu. Realisasinya tidak semanis aturannya karena kelemahan kita itu kan pandai membuat aturan sehingga sulit ada celah melanggar gitu. Sampai aturannya nggak bisa dilaksanakan kan begitu. Kelemahan kita itu kan gitu. Jadi bukan apa namanya bagaimana membuat aturan itu untuk memudahkan gitu, tapi untuk menjaga sana sini. Nah, sehingga agak sangat sulit itu dilaksanakan seperti itu. Oke, terus nah ini kesimpulannya adalah perang pertama teman-teman harus sadar bahwa beras itu komoditas strategis. Ya namanya strategis artinya meliputi apa namanya? Meliputi hajat hidup orang banyak. Nah, karena meliputi hajat hidup orang banyak, pemerintah pasti intervensi. Nah, jadi kita kalau bermain di bisnis beras, kita harus ingat hal itu gitu. Bisnis kita itu menghidupi banyak orang, tapi juga harganya diatur oleh pemerintah. Yang kedua, itu perlu mesin pengolahan modern untuk mengolah gabah menjadi beras premium. Kalau kita hanya punya apa namanya mesin-mesin yang tradisional gitu, yang ici gitu, yang tidak ada color sorter, tidak ada mesin pencuci berasnya, itu kita nanti jadinya hanya produk medium, pilihan pasarnya terbatas. Nah, makanya perlu mesin pengolahan yang modern. Nah, terus selain itu, pemasaran diusahakan mandiri. Dari keempat apa konsumen apa blok konsumen yang saya sebutkan tadi, usahakan teman-teman memasarkan produk sendiri gitu. Jadi langsung ke end user karena biaya distribusi kemudian biaya logistik untuk menunjuk distributor itu lumayan besar itu bisa sampai 18% dari nilai produk. Nah, tapi kalau bisa teman-teman langsung ke end user, misalkan nih ya kapasitas produksi teman-teman hanya 1,5 ton per jam, misalkan sehari bisa berproduksi 5 ton, misalkan ya sudah langsung aja ke end user. Ada komplek di mana gitu jualan langsung ke situ. Nah, sehingga nilai tambahnya bisa dirasakan oleh teman-teman yang berbisnis di apa penggilingan. Nah, terus yang terakhir itu kita perlu sekali ya adanya pengaturan harga yang adil bagi petani, pemroses dan konsumen. Jadi terus terang saat ini tuh kita itu agak apa ya, agak kesulitan nih di bisnis beras karena pertama harga gabahnya naik terus. Ini harga gabah luar biasa nih hari ini sampai Rp8.000 gabah kering panen ya, gabah segar di petani itu sampai dengan pabrik itu sekitar 8 ribuan. Sehingga biaya apa harga pokoknya itu pasti sudah di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah gitu. Sehingga yang kasihan adalah konsumennya gitu. Nah, sehingga seperti seolah-olah petaninya untung padahal belum tentu untung juga karena di antara petani dengan penggilingan itu biasanya ada tengkulak, ada calo kayak gitu-gitulah. Nah, terus yang memproses juga merasa keberatan karena modalnya cukup besar dan tapi daya beli konsumennya kurang bagus. Jadi mungkin itu saja Mas Diki yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan untuk adik-adik semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Denny atas materinya. Baik, teman-teman semua, dipersilahkan kepada teman-teman untuk berdiskusi ya, mengajukan pertanyaan. Selagi masih ada nih, tadi juga di spill juga kalau misalnya sounding tentang beras ini
agak jarang gitu. Ini karena diminta oleh IPB aja gitu kan. Jadi teman-teman cukup kalau saya katakan dapat kesempatan yang langka nih dengan hal ini. Boleh teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Silahkan. Silakan, Denny. Baik, Pak izin bertanya. Eh, Mangga. Misalkan kita tuh ada ini Pak, belum punya tempat pemasaran yang jelas itu. Untuk hal pertama yang kita lakukan supaya dapat tempat pemasaran itu bagaimana ya Pak? Oke, Mangga. Ada lagi? Biar sekalian jawabnya. Oh, oke. Berarti lanjut. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dulu. Boleh, Denny juga. Ya, terima kasih Bang Diki atas kesempatannya. Izin bertanya pada Pak Denny. Ini saya berangkat dari pengalaman pribadi saya di keluarga. Sebenarnya dari ayah juga mempunyai sawah untuk menanam padi. Namun untuk pemasaran dari produk mandiri ini sendiri masih belum bisa terlaksana dikarenakan memang pada saat waktu panen itu dari tengkulak itu bisa mengetahui waktu panen seperti itu Bapak. Kemudian apakah ada cara atau solusi terkait hal tersebut sehingga pemasaran produk mandiri dengan pengaturan harga yang adil bagi petani, pemroses dan lain sebagainya itu bisa lebih terlaksana dengan baik seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, mungkin dua pertanyaan dulu ya, Pak. Jadi nanti mungkin sembari dijawab ada terpikirkan lagi pertanyaan-pertanyaan. Mangga. Baik, ini saya jawab dulu pertanyaan dari Mas Ramdhani ya, Muhammad Ramdhani mengenai tempat pemasaran ya. Memang paling enak itu kalau jualan beras itu buka toko Mas, buka toko beras di pasar gitu nanti orang pada datang gitu. Tapi rasanya sekarang itu kan teknologi itu berkembang. Informasi teknologi informasi ada WhatsApp, media sosial juga berkembang gitu. Jadi dan secara infrastruktur saya yang di desa aja jalan sudah dicor semua dengan berkat adanya dana desa ya. Berkat adanya dana desa sehingga perbaikan infrastruktur di desa-desa bagus. Nah, ini yang harus kita maksimalkan, Mas. Kalau misalkan kita sewa tempat itu ya ada biaya sewanya dan lain-lain. Tapi kalau misalkan toh yang belikan tetap manusia ya. Dan rata-rata yang beli beras itu tidak jauh-jauh. Kalau misalkan di dekat kita ada pasar nih, yang beli beras kan pasti orang-orang sekitar pasar situ kan. Tidak mungkin 10 kilo dari pasar itu kan nggak juga gitu kan. Nggak gitu. Pasti yang dekat-dekat dari situ. Artinya, toh pasar yang sebenarnya itu kan bukan tempat. Pasar yang sebenarnya itu orang. Kenapa? Karena kita sudah didukung oleh apa namanya transportasi yang lebih baik, akses mobilitas pengiriman lebih baik, kemudian juga punya ya minimal kita buka online shop lah, online shop atau grup WA keluarga lah. Ini gimana gitu kan. Jadi sebetulnya tidak sulit gitu loh. Kalau kita masih skala ini ya, mas artinya masih skala terbatas, misal masih skala di bawah 2-3 ton per hari jualannya gitu. Itu masih bisa dengan cara seperti itu dan dibandingkan buka toko masih mending seperti itu. Buka order nih hari ini siapa yang mau dikirim beras? Masuk PO-nya malam pagi-pagi kirim nanti eh, jadi itu apa minta lagi malam dan rata-rata nih ya kalau orang butuh beras itu tanggalnya tetap kalau nggak tanggal tua ya tanggal muda jadi delivery itu biasanya udah ketahuan tuh orang beli beras itu habis gajian ya kan gajian kalau nggak tanggal muda tanggal tua dan orang tuh jarang yang beli beras nyicil beli beras itu buat sebulanan gitu loh kecuali yang apa namanya menengah ke bawah ya yang beli berasnya literan gitu tapi rata-rata kalau karyawan itu kalau beli beras itu jarang sedikit minimal 25 kilo. Untuk kebutuhan mereka 3 sampai dengan 4 minggu. Satu keluarga kecil kan rata-rata sebulan 25 kiloan. Nah, itu Mas mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tapi tergantung skalanya sih ya. Tapi kalau misalkan skala teman-teman yang memang corporate besar gitu ya tidak seperti itu caranya membuat jaringan distribusi sendiri gitu kan. Ada tim pemasarannya sendiri, ada tim produksi sendiri. Wah, banyak lah kayak gitu. Tapi sederhananya gitu apa yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kan begini ya. eh Jangan sampai teori itu terlalu jauh dari kenyataan kan begitu. Yang saya
jelaskan itu mencoba mendekatkan apa yang dialami teman-teman sesuai kapasitas teman-teman yang sekarang masih mahasiswa ya, masih dalam tahap belajar ya. Nggak ada kan yang menuntut teman-teman sukses sekarang harus mandiri sekarang kan nggak ada juga. Jadi sekarang tahap belajar. Nah, siapa tahu dari belajar-belajar itu didapatkan sedikit sedikit pengalaman. Nah, pengalamannya ditumpuk jadi besar dan digabungkan dengan kecerdasan teman-teman bisa membuat suatu terobosan-terobosan yang besar. Tapi prinsipnya hampir di Indonesia ini semua bisnis pangan itu very very manual. Jadi very very sangat sederhana lah. Ada beberapa unicorn gitu kan pengen masuk seperti Tani Hub gitu kan dan lain-lain tumbang juga. Karena karakteristiknya beda, karakteristiknya beda. Pendekatan bisnisnya beda. Balik lagi karena ini beras ini diatur sama pemerintah itu juga harus kita jadikan jadikan perhatian khusus tuh kebijakan-kebijakan pemerintahnya apa. Kemudian juga beras ini kan sangat sederhana lah, sangat sederhana. Daya jangkaunya juga tidak luas, daya jangkau pemasarannya kan misalkan saya tinggal di Subang, nggak usah jualan beras ke Bandung loh, di Subang aja banyak orangnya gitu. Jadi kita bisa fokus ke jualan beras untuk masyarakat Subang sehingga biaya transportasinya menjadi lebih murah gitu. Jadi sangat-sangat sederhana lah. Tapi justru yang sederhana ini ketika di eh, apa namanya di scale up, dieksekusi dengan modal besar pada tumbang juga gitu. Artinya mungkin ada yang salah dengan pendekatan-pendekatan itu gitu. Eh, Kenapa hal sederhana seperti ini ya, mereka malah loss banyak gitu kan, mas sampai bangkrut rugi ratusan miliar seperti itu kan Tani Hub itu. Yaitu mungkin hal yang sederhana dibikin rumit kayaknya gitu. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya hal sederhana dibikin rumit sehingga eh, apa namanya blunder untuk mereka sendiri. Nah, kemudian untuk Mas Dani ya mengenai pemasaran padi. Nah, itu yang kalau jadi gini Kang Dani, eh ada namanya pasar gabah, ada namanya pasar beras. Nah, pasar gabah itu penentunya siapa? Penentunya itu petani, middleman, tengkulak atau bakul lah, atau calo gitu, dan pabrik. Nah, penentu harganya itu. Penentu harganya tiga itu. Nah, kalau pasar beras itu penentu harganya itu banyak banget tuh. Ada pemerintah, ada supply demand, ada persaingan antar pabrikan, ada pabrik besar, ada pabrik kecil gitu, ada harga pasar. Wah, segala macam lah. Sulit menebak pasar beras itu. Tapi kalau menebak pasar gabah lebih mudah. Nah, tapi gabah itu agak sulitnya gini. Dari petani ke penggilingan itu selalu lewat tangan ketiga. Jadi petani itu tidak bisa langsung dan ini kan sudah berlangsung terus-menerus. Nah, yang saya lakukan itu saya membuat namanya kalau di sini ya khusus untuk di desa saya, Desa Kiarasari, Kecamatan Compreng, saya bekerja sama dengan Prof. Suryo Wiono, Dekan Faverta ya, sebelumnya Prof. Sugianta itu kita membuat Kampung Inovasi IPB di Subang. Nah, di Desa Kiarasari kerjasama antara perusahaan saya, CP Sari Bumi, kemudian IPB, kemudian pemerintah Desa Kiarasari, serta kelompok-kelompok tani yang di sini. Nah, fungsinya banyak, tujuannya juga bagus, sudah kita eksekusi, bagus. Nah, tapi hikmah dari kegiatan ini itu terjalin hubungan yang erat antara CP Sari Bumi Nusantara dengan petani. Nah, sehingga kalau di tempat saya, cash di tempat saya itu seluas 700 hektar, petani itu jualnya langsung ke pabrik, tidak ke lewat tangan ketiga. Nah, sehingga apa? Sehingga petani dari sisi apa? Dari sisi harga mendapatkan harga lebih baik. Nah, saya dari sisi harga juga mendapatkan harga lebih murah. Kenapa? Karena saya tidak perlu ongkos angkut untuk ngangkutin gabah dari lahan petani ke tempat saya. Nah, petani juga enak tuh, biasanya dipotong buat calo Rp200 per kilo gitu. Nah, sekarang nggak ada potongannya. Nah, jadi sama-sama hemat lah. Saya hemat 100, petani dapat tambahan 200 gitu. Nah, gitu-gitu. Nah, ini pun masih saya rintis untuk di scale up di yang lebih besar lagi, tapi rasanya ya tantangannya beda ya mengelola daerah sekitar pabrik sendiri dengan mengelola daerah agak jauh dari pabrik itu beda karena di sana juga ada pabrik yang lain juga, mereka merasa tersinggung juga kalau petaninya kita
kita rangkul, kita ini kan gitu. Ya biasa namanya persaingan bisnis kan seperti itu. Tapi dengan kampung inovasi di Subang sendiri di Desa Kirasi saya cukup senang lah, cukup senang dan banyak terbantu oleh IPB gitu. Mungkin tuh Kang Dani, mangga mudah-mudahan bisa menjawab ya apa yang di ini ditanyakan. Iya Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Oke, eh Ramdhani dan Dani sudah terjawab kah atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah terjawab Bang, terima kasih. Ya, sudah juga Bang. Makasih Bang. Dari yang lain mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi, didiskusikan lagi. Biasa, silakan. Baik, Pak, saya izin bertanya, bagaimana sih atau strategi apa yang bisa kita lakukan untuk memetakan jaringan pasar, mulai dari pengadaan sumber dayanya, terus kemana kita bakal menjual produknya sampai produk itu ke tangan konsumen, supaya keberlangsungan bisnis ini tuh tetap terjalan gitu, Pak. Oke, dari teman-teman yang lain, ini pertanyaannya sangat ovok sekali ya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Eh, izin Mas tadi dari Mbak Gesia saya agak kejeda tadi ada telepon masuk malah jaringan WiFi-nya keganggu. Oh Izin di iya ya. bisa. Oke, terkait dengan pemetaan ini ya, terkait dengan pemetaan hulu hilir. Mungkin bisa diulangi Gesa pertanyaannya. Baik, Pak. Jadi, strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk memetakan jaringan pasar, mulai dari pengadaan sumber daya sampai si produknya itu ke tangan konsumen gitu, Pak, untuk keberlanjutan dari bisnis, terutama bisnis beras itu sendiri. Oke, seperti itu, Pak Denny, pertanyaannya. Oke, jadi apa? eh, ini nggak putus-putus ya? Biasanya kalau pakai WiFi saya agak putus-putus. Ya. Tapi Jelas kan lancar, suaranya? lancar Pak. Oh, lancar. Ya. Ini mengenai pemetaan jaringan pasar ya. Jadi memang teman-teman ini lebih senang menganalisis daripada melakukan. Jadi teman-teman ya, kita melihat pasar itu tidak lagi berdasarkan lokasi. Karena dengan mudahnya logistik, sekarang jalan sudah bagus semua tuh. Sudah dibangunkan pemerintah selama 10 tahun ini. Kemudian juga dengan adanya dana desa itu apa namanya gang-gang di desa itu sudah bagus semua. Kecuali teman-teman di Kalimantan ya yang desanya jauh-jauhan gitu kan. Satu desa luasnya bisa 8.000 hektar. Itu kan jauh banget gitu. Kalau di kita kan satu desa paling 800, 900 hektar gitu. Jadi teman-teman melihat pasar itu tidak lagi melihat tempat, tapi lebih kepada melihat personalnya. Nah, bagaimana memetakan pasar? Nah, kita tinggal petakan saja. Pertama, aktornya, apa namanya, pasar beras nih. Misalkan kita jualan beras ke kecamatan A, misalkan ya, ini kita skala kecil, misalkan atau ke desa A. Tinggal cek saja di desa A itu ada berapa toko beras. Nah, kalau belum ada, berarti peluang kita bikin toko beras. Atau jangan-jangan nggak perlu toko beras, cukup buka apa namanya online shop gitu, apa namanya grup WhatsApp kayak gitu untuk pemesanan beras. Atau kita juga paling mudah memasarkan beras itu kan kalau di desa itu kan pasti ada instansi ya, minimal kan ada kantor kepala desa. Itu kan orangnya lumayan tuh, ada mungkin sekitar 30 orang. Artinya ada 30 kepala keluarga. Di desa itu kan biasanya ada sekolah. Nah, sekolah itu kan gurunya ada 20. Udah dapat tuh 50 orang. Nah, terus kemudian juga namanya di desa itu kan pasti ada namanya puskesmas, ada namanya TK, ada namanya pengajian-pengajian. Kan kayak gitu. Itu saya tuh berusaha menyederhanakan bagaimana kita memudah apa menganalisis itu nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu pakai SWOT dan lain-lain. Ya itu bagian dari SWOT, tapi cara mengaplikasikan SWOT yang sederhana itu seperti itu. Cari dulu aktornya, jumlah penduduknya berapa. Misalkan satu desa ada 1.000 kakak, 1.000 berasnya itu sekitar
1000 kali 25 kilo ya 25.000 ya, berarti 25 ton sebulan tuh, 25 ton. Nah, orang desa itu misalkan sebagian besar karyawan atau buruh misalkan gitu. Karyawan 50% nih kerja di perusahaan. Nah, kalau karyawan udah ketahuan tuh butuh berasnya itu kalau nggak di awal bulan di akhir bulan. Nah, sisanya mungkin itu butuhnya harian. Nah, itu bagian dari bagaimana kita menganalisis. Tapi yang saya ajarkan dari dulu dari Prof. Herman Nutriwidodo ya, bahwa apanya? Ketika kita menganalisis statistik itu harusnya memudahkan. Data-data itu harus bisa dibaca dengan mudah dan sederhana, bukan nambah ribet ya, bukan nambah ribet begitu dapat data malah tambah ribet. Enggak segitu. Dan ketika menganalisis juga sebetulnya tidak perlu jauh-jauh untuk mengidentifikasi kayak gitu-gitu, tidak perlu jauh-jauh, yang deket-deket aja gitu. Tapi kerangka berpikirnya yang penting sama gitu. Nah, isi analisisnya yang dekat-dekat. Nah, itu yang kalau kita terbiasa seperti itu, setiap hari kita terbiasa menganalisis seperti itu masalah sebesar apapun bisa kita pilah-pilah, bisa kita bagi dengan mudah. Gitu. Jadi justru anak-anak pintar seperti adik-adik semua ini harusnya bisa membedah, bisa menyederhanakan masalah yang rumit menjadi sederhana. Nah, itu baru namanya orang pintar. Tapi kalau masalah sederhana dijadikan seolah-olah rumit gitu kayak Rocky Gerung itu belum pintar itu. Itu belum pintar. Justru yang pintar itu yang bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit sehingga orang lain bisa paham. Itu baru pintar. Nah, bukan yang paham dibulat-bulit di otak-atik gitu sehingga sulit dicerna gitu. Itu belum pintar itu yang kayak gitu-gitu. Itu hanya itu aja, hanya aktor aja itu kayak gitu-gitu. Nah, kita itu kan bagian dari akademisi gitu. Jadi justru yang harus ngasih pencerahan. Begitu, begitupun juga di suplai bahan baku. Nah, kita petakan berapa luas tanamnya, siapa saja petaninya, petani ini nanamnya berapa, ini berapa. Nah, sebelum panen kita petakan, kita hubungi personal orang-orangnya gitu supaya nanti bisa hasil panennya masuk ke pabrik kita. Nah, karena petani itu rata-rata senang kalau diajak ngobrol, senang kalau diajak ketemu gitu. Itu pendekatan-pendekatan humanis seperti itu yang menurut saya lebih efektif untuk pertanian ya, untuk pertanian gitu. Untuk pertanian lebih efektif membangun hubungan silaturahmi sambung keperluan. Itu Mbak Gesa. Jadi gitu ya. Kalau nganalisis itu jangan yang ruwet-ruwet kayak gitu gimana enggak. Sederhana aja, petakan aja siapa aktornya, berapa eh, di aktor itu kita klasifikasikan bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan mata pencaharian. Kemudian dari semua aktor itu nanti keluar berapa kebutuhannya, nanti bisa diturunkan ke kapan waktunya. Dari situ juga kita bisa dapat gambaran sebetulnya kemampuan beli mereka itu yang premium, yang medium, atau yang curah gitu. Nah, kayak gitu. Sederhana, sederhana kok. Tidak tidak sesulit prakteknya itu tidak sesulit teori di kampus. Pemasaran saya dapat A lah. Pokoknya kalau saya selain ilmu hama tanaman itu saya dapat A semua. Kecuali ilmu hama penyakit tanaman aja dapatnya susah. Kalau ngambil jurusan lain saya pasti selalu dapat A. Jadi itu tandanya saya salah jurusan kayaknya. Salah jurusan di IPB. Oke gitu mungkin Mbak Gesa. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan. Oke, Gesa sudah terjawab kah? Sudah, Kak. Terima kasih, Bapak. Oke. Baik, teman-teman, mungkin beberapa pertanyaan terakhir, sesi terakhir. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Ada pertanyaan di chat. Ini juga bulan angkat tangan. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaan di chat dulu ya. Dari Putri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Putri. Saya Putri dari MAB. Izin bertanya sebelumnya. Maaf belum bisa on mic. Untuk produksi beras, khususnya yang terdapat di desa-desa kecil dan wilayah yang jauh dari pusat kota, perlukah diterapkan standarisasi beras jika hanya dijual ke daerah sekitar saja? Jika perlu, bagaimana standarisasi beras yang baik agar dapat lebih meningkatkan nilai jualnya? Baik, itu pertanyaan dari Putri.
Mungkin pertanyaan dari Bulan bisa langsung on mic saja. Baik, apakah suara saya terdengar? Masuk. Iya, Mbak Bulan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Jadi kan kami komoditas beras yang nanti proyek akhirnya ada pembuatan produk. Sedangkan menurut Bapak, tadi produk beras ini nilai tambahnya hanya tepung beras. Dari Bapak, apakah ada saran yang dapat Bapak berikan untuk nilai tambah dari produk beras ini? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab aja ya. Yang pertama dari apa namanya Mbak Listiana Dewi Putri, Mbak Putri ya. Oke, menaikkan standarisasi beras artinya kita kalau dari sisi ini apa dulu nih saya agak bingung nih. Standarisasi itu mungkin kualitas kali ya. Kualitasnya dulu deh. Kualitasnya dulu. Misalkan perlu nggak sih kita naikin kualitas berasnya gitu. Nah, ini harus disinkronkan dengan mau nggak konsumennya kualitas berasnya dinaikkan? Ya pasti mau lah. Nah, masalahnya mau nggak dia bayar lebih mahal ketika kualitas berasnya naik? Artinya balik lagi ke daya beli konsumen. Apalagi ini ceritanya case-nya itu kan akan dijual di tempat-tempat tidak jauh ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan selera konsumen. Tapi kalau misalkan kita mau agak susah, agak apa namanya, agak bekerja keras sedikit gitu, yang nanti insya Allah hasilnya bakal jadi lebih baik, itu sebaiknya kita tingkatkan kualitas produk itu secara bertahap perlahan sampai konsumen bisa mengikuti. Misalkan ya, ini kan berasnya dari daerah-daerah terpencil ya. Nah, biasanya orang daerah terpencil itu senangnya itu makannya beras curah itu yang dari pabrik-pabrik kecil itu biasanya buat mereka itu cukup, buat mereka cukup karena mungkin dari sisi pengeluaran bisa jadi lebih hemat, sedangkan nutrisinya malah biasanya lebih baik. Kenapa? Karena kulit ari padinya masih ada gitu. Justru yang beras yang bagus itu sebetulnya beras yang dari pabrik-pabrik kecil dari sisi nutrisi. Tapi kan kalau dari sisi tampilan, kualitas, daya simpan dan lain-lain kan agak kurang gitu. Nah, kalau saran saya itu kita mau menaikkan standarisasi produk kita itu disesuaikan dulu dengan kebutuhan konsumen agar nyambung, agar gini, agar ketika kita membuat produk baru itu langsung bersambut dengan kebutuhan konsumen. Kan kalau bikin produk baru atau meningkatkan standar produk kita itu kan membutuhkan biaya. Kan biaya produksinya pasti beda. Misalkan ketika kita giling beras di pabrik-pabrik kecil ya, itu kan biasanya beras patahnya itu kan di atas 25%. Artinya dia masuk kategori beras medium. Nah, ketika kita mau naikin standar, saya mau turun nih biar tampilan berasnya menjadi lebih bagus. Brokennya saya turunkan menjadi 5%, sehingga yang dijual itu beras-beras yang kepala, beras-beras utuh. Itu kan tampilannya lebih bagus. Nah, selain itu, kayaknya nih berasnya kurang putih nih. Masih ada kulit arinya nih. Wah, kita proses sekali lagi tuh. Itu kan namanya biaya, nambah biaya. Pertama kita menurunkan broken dari 25% menjadi 5%. Artinya kan ada 20 barang, ada 20% produk kan yang tidak kita jual sebagai beras tapi akan dijual sebagai broken. Nah, artinya nanti nilai berasnya akan naik. Kemudian juga pasti kita berasnya kita putihkan, kita kinclongkan gitu. Nah, masalahnya konsumennya mau apa enggak begitu. Jadi sebetulnya kan tidak ada benar atau salah. Kalau di dunia nyata itu kan yang ada itu kan cocok atau tidak cocok ya, cocok atau tidak cocok. Mau bikin beras apa namanya curah mangga gitu karena punya konsumen sendiri dan itu disesuaikan dengan kesanggupan teknologinya, kemudian kesanggupan dananya gitu, konsumen yang tersedianya, daya beli masyarakat. Jadi kalau di dunia luar itu Akang Teteh semua ini kita tidak ada, agak sulit mencari benar atau salah dalam dunia bisnis, yang ada itu cocok atau tidak cocok gitu. Apa namanya mau bikin beras premium mah enggak gitu kalau konsumennya memang mau belinya. Tapi jangan sampai nanti kita udah bikin produk beras premium naikin kualitas dari medium, dari curah ke medium aja lah, dari curah ke medium gitu, malah kehilangan konsumen, itu kan jadi sia-sia juga gitu. Jadi mohon dipertimbangkan itu aja, mangga aja, tidak ada yang salah mau dibikin standar bagus, 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 mau tetap juga mangga. Tapi kan dalam bisnis itu yang penting kita hidup sustain, sustain itu nomor satu kalau di bisnis itu.
dibandingkan untung rugi itu belakangan. Yang penting itu sustain dulu. Bisa nggak kita sustain? Nah, gitu Mbak Dewi. Kalau ini dari saya ya, dari saya pribadi, pertimbangannya itu. Mangga tinggal dipilih di keputusan bisnis itu tidak ada benar yang salah, yang ada itu cocok atau tidak cocok aja. Nah, ini kemudian dari pertanyaan dari Mbak Wulan ya mengenai nilai tambah produk gitu. Jadi yang saya sebutkan itu untuk kasus yang non organik ya. Jadi beras non organik. Kalau mau tambahin, bikin aja produksi beras organik. Nanti kan harga jualnya lebih tinggi. Satu itu. Terus yang kedua, kita juga bisa menambahkan nilai produk itu dari kalau misalkan tadinya biasa bikin beras curah, itu kita jadinya kita naikin kualitasnya menjadi beras medium. Itu ada juga nilai tambahnya gitu. Tapi balik lagi harus disesuaikan dengan konsumen yang tersedia, yang biasa, yang sudah rutin beli beras kita itu konsumen apa. Kecuali kita mau mendevelop produk baru. Jadi kalau bisnis itu kan ada namanya existing product dan developing product. Nah, existing product itu produk kita yang sudah eksis, yang sudah jalan, yang sudah disukai sama konsumen, gitu. Itu namanya existing. Nah, kalau misalkan mau menggarap nilai tambah produk, itu usahakan masuk ke developing product. Artinya produk ini tidak harus untung. Namanya pengembangan kan butuh promosi, butuh sosialisasi, kan butuh strategi apa placing gitu kan, mau dijual di mana kan gitu. Kemudian juga harganya juga harus bersaing dengan apa namanya dengan kompetitor lain gitu. Nah, itu Mbak apa Teh Bulan, Bulan Bulan Wiranata, orang Sunda ini kayaknya. Kalau Wiranata. Oke, paling itu Teh pertimbangan dari saya. Jadi saya itu tidak jarang sekali melihat sesuatu itu sebagai benar atau salah. Lebih kepada kalau dalam bisnis ya, dalam bisnis gitu. Kalau etika mah ya ada lah etika benar salah. Tapi kalau dalam bisnis, namanya keputusan bisnis itu tidak ada. Menurut saya itu jarang sekali benar atau salah. Lebih kepada bagaimana itu cocok atau enggak dengan kondisi kita, di keputusan terbaik atau bukan gitu. Gitu aja sih, Kang Diki, Teh Wulan ya, Teh Dewi. Mudah-mudahan bisa apa ya menjawab ya. Kalau enggak nggak apa-apa, ditanyakan lagi aja nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Denny. Gimana Bulan dan Putri sudah cukup menjawab atau mungkin mau ditanyakan lagi? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Mungkin sesi terakhir tadi merupakan akhir juga dari workshop kita pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Denny atas ilmu dan juga waktu yang telah diberikan untuk kita semua di pagi hari ini. Berbagi ilmu untuk dan diskusi dengan kita pada pagi hari ini. Mohon doanya juga Bapak atas program yang nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman Amin. pada Mudah-mudahan sukses lah, ya. sukses lancar. Siap. Ini teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah pengabdian, ada yang udah program pengabdian, tapi mungkin beberapa juga masih pertama kali untuk nanti diterbangkan ke Kalimantan. Jadi mohon doanya juga dan nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan nanti di sana mungkin bisa kita hubungkan lagi kepada Pak Denny seperti itu ya Pak. Mangga, mangga, mangga. Siap. Baik, teman-teman seperti yang saya bilang tadi berakhir sudah sesi workshop 2 kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kalau on cam dulu semua, kita akan foto bersama juga dengan Pak Denny. Seperti itu. Yuk, yang belum rapih-rapih segera dirapihkan dulu. Yang belum pakai kerudung silahkan cepat-cepat cari kerudung. Yang belum mandi jangan mandi dulu nggak apa-apa. Jangan mandi dulu, kelamaan. Daniel, Angel, Winda, Arvin. Kalau Daniel ini memang meragukan untuk kalau pagi-pagi ini bisa standby. Ayo teman-teman.
Baik, mungkin pada Kak Shirley bisa dibantu untuk dokumentasi ya. Oke, siap teman-teman. Silakan foto terbaik. Satu, dua, tiga. Baik. Udah, terima kasih. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Ya, mangga-mangga, entah Shirley. Ya udah, saya pamit ya, adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke teman-teman, jangan dulu keluar. Siapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ada beberapa yang ini ya, ada beberapa yang nggak hadir. Ramdhani, si anggota kelompok lu join semua nggak? Join semua bang. Oh, Gesa, ya. Ervin sama ini Putri. Oke. Kalau Vin, Alvin sama si Ramdhani. Eh Putri, Putri, Putri juga, Putri juga kelompok lu bukan? Iya Iya, bang. kelompok juga. Oh, si apa nih yang bisa dipanggil? Angel, Angel. Hadir, Kak. Kelompok lu ada semua nggak? Sebentar. Lihat. Ada Kak Kasima paling. Kalau sekarang nggak ada. Ya, si Mang nggak hadir dari awal tadi. Iya. PC gue juga nggak dibalas. Kenapa? Tahu nggak? Kurang tahu, Kak. Oke. Siapa aja kelompok lu? Kak Dani, Kasima, sama Kawin dah kelompoknya. Hmm, oke. Neil, halo Neil. Iya bang. Kelompok lu hadir semua nggak? eh ini si Mujahid nggak hadir. Coba lu on cam. Oh, kenapa bang? Lu on cam bisa gak? Bisa. Ah, sudah kuduga. Acil mana sama sama si apa? Kayaknya ada dua kelompok udah. Di Acil Oh, si Acil aja. izin. Kemana? Tahu nggak? Ntar dia tadi ini juga bang, ngelis di grup. Oh, Sempro. Iya sempro bang. Oke. Gue mau ngingetin aja ya teman-teman. Jadi workshop kan emang buat kalian dan kelompok kalian ya. Jadi ya OVOK bakal dinilai secara individu juga, tapi bakal dinilai secara kelompok. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang kemana segala macam, gue harap kalian juga aware gitu buat ke teman-teman kalian juga. Jangan sampai teman kalian ngilang atau misalnya telat, kalian diamin aja gitu. Gak enak juga, gak enak juga, gak enak juga buat si apa tadi si pematerinya jadi agak delay gitu kan. Terus gue minta tolong juga ya. Iya paham, emang pagi gitu kan. Tapi gue juga agak dipaksakan untuk bangun pagi, sama kayak kalian. Tapi tolong terkait ini ya terkait tadi, gue terima kasih banget buat teman-teman yang udah standby dan juga on cam dari awal sampai akhir malah. eh Terkait menghargai ini, terkait menghargai narasumber lah, kayak gitu-gitu. Alah, gue nggak usah ngomong lebih panjang lagi. Tapi terima kasih juga buat teman-teman yang udah standby. Gue apresiasi juga. Tapi mohon ditingkatkan pekerjaannya gitu aja. Itu sih dari gue. Thank you. Boleh teman-teman untuk cabut. Silakan. Nggak. Bu En aja langsung ya. Assalamualaikum guys.